Gara-gara usaha Mas Wahyu bangkrut. Sekarang aku udah gak punya apa-apa, Mah. Mobil, rumah, semua disita. Bahkan aku habis kejamretan, Mah. Dan sekarang aku bingung. Aku bingung Mas Wahyu dan aku mau tinggal di mana lagi. Yosi, cukup. Kamu jangan jelekin aku depan keluarga kamu. Usaha itu ada pasang surutnya. Emang kamu pikir aku mau di posisi kayak gini? Enggak. Betul sekali. Yosi, kamu gak boleh dong nyalahin suami kamu. Udah jelas, kamu berdua bisa seperti ini karena siapa? Karena Aisyah. Aisyah itu membawa sial bagi keluarga kita. Yoga, tolong antar Wahyu ke kamar ya. Ya. Permisi, Non, ini minumnya. Oh iya, Non. Saya udah dengar apa yang dialami dengan Non Yosi. Non yang sabar dan ikhlas ya. Semua cobaan ini udah jalan dari Allah. Sudah takdirnya. Tapi Non, Allah itu gak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Semua pasti ada jalannya. Udah, gak usah nasehatin ya. Saya gak termakan dengan muka kamu yang polos itu. Astagfirullahaladzim. Mah! Mama udah keterlaluan ya? Emang Aisyah salah apa, Mah? Mama gak ada maksud marah-marah. Mungkin Mama lagi stres banget, Yoga. Mama kan baru kehilangan papa. Jadi tadi kayaknya Aisyah nyindir Mama seperti seneng banget ngeliat Mama sedih seperti ini. Astagfirullahaladzim, Nyonya. Saya gak mungkin mengejek Anda. Aku gak boleh terlihat membenci Aisyah. Yang ada Yoga malah makin menentang aku. Yoga, kamu tahu kan keadaan Mama sekarang seperti apa? Papa baru aja pergi, Yoga. Ditambah lagi Yosi, suaminya bangkrut perusahaannya. Mereka diusir dari rumahnya karena semua hartanya disita. Jadi mungkin Mama sensi banget kali ya. Aisyah, maafin saya ya, maaf banget. Sekali lagi saya mohon maaf ya Aisyah ya. Mungkin maksud kamu tidak menyindir saya, tapi saya mungkin lagi sensian. Maaf ya, maaf banget. Iya, Nyonya. Kakak beneran gak apa-apa? Bu ini jahat banget sih kak, pakai nyiram kakak segala. Rina, kakak gak apa-apa kok. Lagi pula Bu Indah kan sedang mengalami masa sulit. Jadi mungkin sedikit agak sensitif. Tapi Bu Indah itu udah minta maaf sama kakak. Padahal Bu Indah udah jahat sama Kak Aisyah. Ngapain sih masih baikin Bu Indah? Rina, kamu gak boleh seperti itu. Kalau Bu Indah jahat, Bu Indah gak akan mungkin bayarin rumah sakit ibu. Dan sekarang Bu Indah juga udah bawa ibu ke rumah sakit di Singapura kan? Kak, aku kangen sama ibu. Kapan kita bakal kumpul lagi sama ibu, Kak? Rina, kamu jangan sedih. Ibu pasti akan berkumpul lagi kok sama kita. Kamu harus sabar. Dan gak boleh putus doa ya. Sekarang kan udah waktunya sholat nih. Kita sholat yuk. Sambil doain ibu. Ya Allah. Hamba meminta kepadamu ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk ibu hamba. Kuatkanlah dia menjalani cobaannya ya Allah. Hamba sangat ingin bertemu lagi dan berkumpul dengannya.
Terima kasih ya Allah atas semua cobaan yang telah Engkau beri supaya menjadikan hamba lebih baik lagi. Hamba hanya ingin meminta ibu hamba untuk sembuh kembali ya Allah. Yoga, lihat Mama. Udah sembuh, Mama seneng banget. Penyakit merah-merah, gatal-gatal, udah hilang. Happy banget Mama hari ini. Alhamdulillah, Ma. Yoga juga senang kalau ngeliat Mama udah sembuh. Mah, tadi mau pastiin nggak ke dokter? Sini aku anterin. Gak usah Yoga, gak perlu. Yang penting sekarang Mama udah sembuh. Jadi Mama sekarang udah gak malu lagi kalau pergi atau keluar rumah. Ibu, gimana keadaan Ibu? Ibu cepat sembuh ya, supaya kita bisa berkumpul kembali. Aku kangen banget sama Ibu. Aisyah sangat kangen banget Bu sama Ibu. Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Aisyah pasti lagi kangen sama Bu Wulan. Oh iya, Ibu Wulan gimana keadaannya sekarang? Sejak balik dari Denpasar, aku belum sempat ngecek keadaannya Bu Wulan. Yaudah, sebaiknya aku telepon ke rumah sakitnya deh, untuk pastiin keadaan Bu Wulan seperti apa. Takkan ada kata pisah yang akan terucap bila saja aku kau beri kesempatan. Are you sure? Bu Wulan nggak ada di Singapura. Sebentar. Perasaan aku ingat banget rumah sakit di sini tunjukkan rumah sakit yang itu. Kok dia bisa nggak ada di situ? Jangan-jangan Mama bohong lagi. Mama nggak bawa Bu Wulan ke Singapura. Atau mungkin Mama bawa Bu Wulan ke rumah sakit yang berbeda. Kayak aku harus email semua rumah sakit di Singapura deh. Bertanya. Nak Wahyu, untuk sementara waktu, kamu bantu-bantu Yoga di perusahaannya Yoga ya. Gak usah mikirin perusahaan kamu yang bangkrut. Maksud Mama ngomong kayak gitu sama aku apa? Mama mau ngatur aku. Mentang-mentang aku menantu Mama mau atur aku, iya. Nak Wahyu, kenapa jadi marah-marah sama Mama? Mama kan mau ngasih solusi sama kamu. Saya ini emang lagi bangkrut, Ma. Tapi bukan berarti saya ini suka harga diri saya direndahin kayak gini. Misi. Ma, itu dia. Mama tahu sendiri kan Mas Wahyu orangnya kayak gimana. Bingung Mama sama suami kamu. Mama kan cuma ngasih solusi, kok malah marah-marah sih sama Mama? Aneh. Udah deh, bentar ya Ma. Aku coba ngomong pelan-pelan sama Mas Wahyu. Mas, kenapa baju diberesin gini sih? Aku mau pergi dari sini. Mau kemana? Aku nggak mau direndahin lagi sama Mama kamu. Ngerti gak sih kamu? Mama kamu pikir aku tuh nggak bisa maju lagi. Nak Wahyu, jangan sensitif begitu dong Nak. Gak ada maksud Mama mau merendahkan kamu, gak ada. Mama cuma mau memberikan solusi sama kamu. Ya, jangan marah ya. Maaf, Ma. Aku nggak butuh saran dari Mama, apalagi solusi.
ya pasti aku akan pergi dari sini. Ayo Yosi. Tapi kita udah gak punya tempat tinggal, Mas. Terserah. Yang pasti aku tetap pergi dari sini. Mas tunggu Mas. Mas Wahyu tunggu. Mas. Udah. Aku harus kejar Mas Wahyu, Ma. Enggak, udah, biarin aja. Nanti juga balik ke sini. Bulan nggak ada. Rumah sakit ini nggak ada. Rumah sakit ini nggak ada juga. Hah? Kok semua rumah sakit bilang Bulan nggak ada sih? Terus dia gimana dong? Bener nih. Mama nggak bawa Bulan ke Singapura. Bulan sekarang di mana dong? Ma, Mama jujur ya sama aku. Bulan di mana? Ma, aku udah telepon Singapura ya. Bulan nggak ada di sana. Jujur sama aku. Bulan di mana? Mama bawa kok Bulan ke Singapura. Memang kenapa? Ma, kita baru kehilangan papa. Kak Yosi baru kena musibah. Mama nggak takut apa kena sesuatu yang lebih parah dari ini? Ini menyangkut nyawa Bulan, Ma. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Yang jelas, Mama nih ngomong apa adanya, Yoga. Malak banget ya nasib Mama ya. Udah Papa pergi untuk selama-lamanya. Sekarang kamu udah gak percaya lagi sama Mama. Bukannya aku nggak percaya, Ma. Kenyataannya begitu, di Singapura tuh nggak ada. Yoga, Mama tuh benar-benar bawa Bulan ke Singapura. Kalau nggak percaya tanya sama Yosi. Yosi kan ikut nganterin ke Singapura. Enggak, Ma. Aku nggak ada sangkut pautnya sama ini. Ma, udah deh, Ma. Ngaku aja kalau Mama emang nggak bawa Bulan ke Singapura. Ma, Mama udah gatel-gatel, Mama udah patah kakinya. Udah dong, Ma, ngaku aja. Aku nggak mau lagi. Aku udah nggak mau lagi ikut permainan Mama. Aku takut. Jadi bener nih, Mama nggak bawa Bulan ke Singapura? Pokoknya Mama bawa Bulan ke Singapura, titik. Ma, jangan keras kepala deh. Ini tuh menyangkut nyawanya Bu Bulan. Kok sampai dia kenapa-napa, Mama mau tanggung jawab? Hah? Mama yang salah loh. Mama nggak takut apa kena musibah yang lebih parah dari ini? Nyonya ibu saya kenapa Nyonya? Nyonya tolong kasih tahu di mana ibu saya. Nyonya saya mohon Nyonya kasih tahu keberadaan ibu saya. Saya nggak tahu. Nyonya saya mohon Nyonya kasih tahu di mana ibu saya. Kalau perlu saya akan berlutut dan mencium kaki Nyonya. Asalkan Nyonya kasih tahu di mana ibu saya. Aisyah, enggak, kamu gak usah kayak begitu. Ma, ayo dong Ma, aku mohon. Bulan ada di mana? Sekali lagi ya Yoga, Mama kasih tahu sama kamu. Mama nggak tahu, titik. Kakak pasti tahu kan, Mama simpen Bulan di mana? Kasih tau aku. Kak, kita baru kehilangan Papa. Jangan sampai kita membuat orang lain kehilangan mamanya juga. Kak, bantu aku, Kak. Ngomong sejujurnya, Bulan tuh ada di mana? Kakak tahu kan, perbuatan kita di dunia itu pasti ada balasannya. Oke, iya. Iya, kita emang nggak bawa Bulan ke Singapura. Lalu di mana Non ibu saya? Non kasih tahu Non, tolong kasih tahu di mana ibu saya. Bulan dititipin di rumah Bu Sum. Bantu kita yang dulu. Apa? Aku benar-benar gak nyangka. Wanita yang udah ngelahirin aku bisa mempermainkan nyawa orang lain. Aku kecewa sama Mama.
Yuk Aisyah, ke jemput ibu kamu. Hebat. Kamu lihat Yosi, Yoga benar-benar marah sama Mama. Yoga nggak pernah semarah ini sama Mama. Ini semua gara-gara kamu Yosi. Harusnya kamu jangan ngomong begitu dong. Gimana sih? Penakut kamu tuh. Mama mau ngapain? Yoga, maafkan Mama sayang, maafkan Mama. Mama minta maaf, benar-benar Mama salah. Mama minta maaf ya Yoga ya. Mama ngaku bahwa Mama tidak membawa Bu Bulan ke Singapura. Bu Indah, kenapa Ibu lakukan itu, Bu? Kenapa? Karena saya melakukan ini karena saya benci banget sama ibu kamu. Karena sudah menjebloskan Yoga ke dalam penjara, saya mau balas dendam. Sebagai ibu kan saya nggak bisa terima anak saya dimasuki ke dalam penjara. Makanya saya tidak membawa ibu kamu ke rumah sakit di Singapura. Maafkan Mama ya Yoga, maafkan Mama. Kamu mau kan maafin Mama? Kalau memang kamu tidak mau maafin Mama, apa perlu Mama bersujud di bawah kaki kamu? Bu, jangan seperti itu, Bu, jangan. Nggak ada ibu yang berlutut kepada anaknya. Aisyah, kesalahan saya sudah besar banget. Yoga, maafkan Mama ya. Mama sangat salah, Mama ngaku Mama salah. Mama mau bertobat, maafkan Mama ya nak. Kelihatannya kamu tidak mau memaafkan Mama ya Yoga. Sedikit pun kamu tidak mau memaafkan Mama. Kalau begini lebih baik Mama mati aja. Astagfirullahaladzim. Mas Yoga, mending kamu susulin Bu Indah, Mas Yoga. Yoga, kalau kamu tidak mau memaafkan Mama, lebih baik Mama mati aja. Mama mau nyusul Papa. Mama udah banyak salah sama Aisyah. Karena kebencian Mama sama ibunya Aisyah. Mama sudah membahayakan jiwanya ibunya Aisyah. Mama mati aja. Mama mau mati aja. Enggak Bu, Ibu jangan Ibu. Ma jangan nekat Ma please aku mohon sama Mama turun ya Ma. Aku udah kehilangan Papa dan aku nggak mau kehilangan Mama. Please aku mohon Enggak, Mama lebih baik mati. Yoga, karena Yoga tidak mau memaafkan Mama. Mama mau lompat aja, Mama mau mati aja. Mas, aku mohon Mas. Mas, aku mohon maafin kehilafan Bu Indah. Aku mohon. Aku tahu Bu Indah udah keterlaluan, tapi mau gimana pun juga dia adalah ibu kamu, Mas. Orang yang udah ngelahirin kamu. Orang yang udah besarin kamu, Mas. Aku mohon maafin dia demi anak kita, Mas. Yoga, please dong Yoga, maafin Mama, Ga. Kamu mau kehilangan Mama juga. Yaudah, Mah, turun, Mah. Iya, aku maafin deh. Tapi Mama janji ya, jangan ngelakuin kayak gitu lagi. Iya Yoga. Mama janji. Mama tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan Mama ya Yoga. Mama sangat terima kasih sama kamu karena kamu mau memaafkan Mama. Kalau perlu, nanti Mama akan ikut menjemput ibunya Aisyah ke tempatnya si Sum. Mama akan ikut membawa ibunya Aisyah ke rumah sakit. Terima kasih ya Yoga. Kamu masih memberi kesempatan kepada Mama.
Ran, tahu nggak? Ternyata selama ini tuh Bu Indah nggak bawa ibu berobat ke Singapura. Tapi ibu malah dititipin ke Bisumi, mantan pembantunya Bu Indah. Hah? Ya ampun, Bu Indah tega banget bohongin kita kayak gitu. Kalau terjadi sesuatu sama ibu, aku nggak akan pernah maafin Bu Indah. Udah, kita nggak usah khawatir. Karena sekarang ibu lagi dijemput sama Kak Yoga dan Kak Aisyah. Lebih baik kita berdoa aja, semoga ibu baik-baik aja. Tapi Ran, ibu kan lagi sakit. Tega-teganya ya Bu Indah bisa sejahat itu sama orang yang lemah dan sakit kayak ibu. Padahal kan kita udah percaya sama Bu Indah kalau ibu bakal dibawa berobat ke Singapura. Udah. Kita nggak usah khawatir. Karena ibu pasti nggak akan pernah disakitin lagi sama Bu Indah. Kak Yoga bisa mastiin itu kalau misalnya ibu bakal dijaga dan dirawat dengan baik. Kita berdoa aja yang terbaik buat ibu. Loh, Nyonya, kok tumben mau datang ke sini? Nggak kabar-kabari? Mama nyimpan bulan di sini. Terlaluan banget sih, Mah. Yoga, maafin Mama ya nak. Mama bener-bener hilaf, bener-bener hilaf. Maafin Mama ya sayang ya. Tapi Mama udah nyuruh si Sum kok buat jagain Bu Wulan dengan sangat baik. Ya kan Sum? Ya? Iya kok Den. Bulan saya rawat baik-baik. Sum, jujur ya, saya sebenarnya nyesel banget bawa Wulan ke sini yang ngejagain kamu lagi. Tapi kamu jaga dengan baik kan? Obat-obatan yang saya kasih, takarannya kamu pas kan? Cocok kan? Sesuai resep kan? Iya, sudah. Sekarang gimana Ibu? Ada di dalam. Ibunya Aisyah, Bu. Aisyah kesini mau jemput Ibu. Aisyah, Mas, Ibu belum sadar juga, Mas. Aisyah, maafin saya ya Aisyah. Saya janji akan melakukan apa saja untuk menebus perbuatan saya. Aisyah kamu tenang aja ya. Pokoknya kali ini ibu kamu akan ditangani dengan baik. Aku jamin itu. Sekarang kita bawa dia ke rumah sakit, ya. Terima kasih Mas Yoga. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu tidak dibawa ke Singapura? Iya Kak, Ibu Indah ternyata bohong. Ibu nggak dirawat di Singapura, tapi malah dititipin di rumahnya Ibu Sum, mantan pembantunya Ibu Indah. Sekarang Kak Aisyah lagi ngejemput Ibu. Kakak udah duga ini dari awal. Tega banget sih Tante Indah. Tega ngelakuin itu sama ibu ya. Iya Kak, kita khawatir sama Ibu. Udah, kamu tenang aja ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ibu akan baik-baik saja. Kakak yakin pasti sekarang ibu dibawa ke rumah sakit ya. Ya udah, kakak permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Bu, Ibu harus kuat. Ibu harus bertahan demi aku, Rina, dan juga Rani ya. Ibu, aku mohon.
Dokter, tolong periksa pasien ini ya dokter. Dan diberikan perawatan yang terbaik dari rumah sakit ini. Masalah biaya biar saya yang tanggung. Baik Bu, Ibu tidak usah khawatir. Kesembuhan pasien itu merupakan tanggung jawab kami dan prioritas kami yang paling utama. Saya permisi Bu. Bu, Ibu sekarang udah dirawat lagi di rumah sakit ini. Aku harap Ibu bisa sembuh. Karena Aisyah, gimana juga Radit sayang sama Ibu. Aisyah, udah kamu tenang aja ya. Ibu kamu pasti akan sembuh kok. Sial banget sih aku. Ujung-ujungnya si Wulan malah berhasil lagi di rumah sakit. Ya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Nggak apa-apa. Yang penting sekarang saya harus ngalah dulu. Ntar, lihat aja. Saya akan bikin perhitungan sama kamu, Aisyah. Maafkan saya ya. Saya udah banyak salah sama kamu. Saya akan menebus semua kesalahan saya. Saya janji, saya akan membuat ibu kamu sadar. Bagaimanapun caranya, saya akan cari supaya ibu kamu lekas sembuh. Nggak apa-apa Bu Indah. Yang terpenting sekarang Ibu udah dirawat lagi. Dan semoga Ibu juga cepat sembuh. Ya udah Aisyah, kamu tungguin sini ya. Aku biar urus administrasi dulu. Yoga, gak usah. Lebih baik kamu sama Aisyah aja jaga di sini. Masalah administrasi biar Mama yang urus ya. Kan Mama janji, Mama akan menebus semua kesalahan Mama. Terima kasih Bu Indah. Mama pergi dulu ya, Aisyah. Karena mau ngambil hatinya Yoga aja nih. Aku harus minta maaf sama Aisyah. Pura-pura manis lagi sama tuh perempuan udik. Nggak sudi banget. Ini semua gara-gara Yosi. Pakai ngadu lagi tuh. Aku jadi sial. Aisyah, aku benar-benar minta maaf ya. Harusnya aku nggak serahin semua pengobatan ibu kamu ke mama aku. Sekarang semua ini nggak akan terjadi kalau semuanya aku yang ngurus. Mama kamu nggak akan di tengah-tengah hutan kayak begini. Ya udahlah Mas, penyesalan itu nggak ada gunanya. Yang terpenting sekarang Ibu udah kembali dirawat lagi. Aisyah, mulai sekarang aku akan pantau terus pengobatan ibu kamu. Semoga Ibu cepat sembuh. Iya. Bu Wulan, aku minta maaf ya. Tapi aku janji, aku gak akan biarkan Mama ngelakuin hal-hal yang jahat lagi sama Ibu. Tolong maafin Mama aku ya. Ibu! Ibu! Syukurlah Ibu selamat. Rina, udah. Ibu udah nggak apa-apa kok. Ibu juga udah dapat perawatan dari dokter. Kita janji bakal jagain Ibu lebih baik. Supaya nggak ada orang yang bisa jahatin Ibu lagi. Yoga ngambil kesempatan ngedeketin Aisyah lagi. Yoga, Aisyah, saya udah urus semua administrasi. Yoga, Mama udah urus ya. Aisyah, kamu gak usah khawatir ya. Ibu kamu akan dirawat dengan baik di sini. Terima kasih Bu Indah. Jangan terima kasih sama saya, Aisyah. Saya justru mau mohon maaf. Saya maaf banget dengan kelakuan saya.
Ya saya tahu nggak gampang memaafkan atas semua yang terjadi yang sudah saya lakukan. Pasti tidak akan percaya kalau saya bertobat. Tapi nggak apa-apa lah kalau pada nggak percaya. Biar waktu yang menjawab. Oh ya Aisyah, kamu sekarang mendingan istirahat Gi. Manjak adik-adik kamu ya. Iya Aisyah, kamu kan lagi hamil. Jangan kerja berat-berat ya, mendingan istirahat aja. Aisyah, pokoknya sekarang kamu gak usah khawatir tentang pengobatan ibu kamu. Aku akan pastiin setiap hari aku akan ke rumah sakit melihat keadaan ibu kamu ya. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih Nyonya. Ya sama-sama Aisyah. Iya Aisyah. Ya udah, saya pamit ke belakang dulu ya. Yosi. Gimana, Ma? Mama udah bawa Wulan ke rumah sakit lagi? Sekarang adalah Mama harus membuat Yoga percaya kalau Mama sudah benar-benar baik. Ya walaupun kayaknya nggak mungkin ya semua orang bisa percaya kalau Mama sudah bertobat. Biar deh, yang penting Mama harus cari cara supaya Yoga percaya Mama sudah berubah. Setelah itu Mama tetap akan menghancurkan Aisyah. Tapi Yosi ingat ya, awas kalau ngadu lagi. Bisa berantakan nanti ini rencana Mama. Maaf, Ma. Jangan lagi ya. Kak Aisyah, nih Kak Aisyah makan sayurnya ya. Udah, nah udah ada nih. Iya tuh Kak, biar dede bayinya sehat. Makan. Kalian, sini. Mau cubit-cubit. Makasih ya, kalian itu udah perhatian banget sama kakak. Bu Indah. Aisyah, kok makannya di sini? Makan di dalam yuk, sama-sama di meja makan di dalam. Ayo. Ayo. Kok diem aja? Kenapa? Takut ya? Enggak, nggak usah takut, tenang aja. Ajak adik kamu sekalian, yuk makan di dalam. Jangan takut, saya udah bertobat. Bener deh saya udah bertobat. Semenjak suami saya meninggal dan banyak kejadian yang sudah menimpa hidup saya berjanji saya tidak boleh berbuat jahat lagi sama Aisyah. Ayo, kita makan di dalam sama-sama ya. Iya, Bu. Ayo ajak adik, yuk. Terima kasih Bu Indah. Ibu udah perhatian banget sama aku dan adik-adik aku. Iya. Ayo. 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 Ayo, ayo. Aduh, jangan malu-malu. Ayo duduk sini Aisyah. Aisyah duduk sini ya. Duduk sini. Ayo. Duduk. Jangan malu-malu, duduk. Ayo. Aisyah, makan yang banyak ya. Supaya bayi di dalam perut kamu jadi sehat. Dengan cara berpura-pura baik sama Aisyah, aku bisa ambil hatinya Yoga lagi. Ayo, makan. Syukurlah, Mama sepertinya benar-benar udah bersikap baik sama Aisyah. Sama tuh, itu makanan kesukaannya Kak Yoga. Cobain deh. Ambil, nggak apa-apa, ambil aja. Ayo, ambil. Yaudah, Ma, aku mau ke kantor dulu ya.
Terima kasih juga udah bersikap baik sama Aisyah. Aku rasa ini mungkin saat yang baik untuk Mama bisa lebih mengenal Aisyah. Mama kan sadar, Mama kan tahu kalau dia orang yang sangat baik. Ya udah. Aku jalan dulu ya. Iya sayang. Makan nasinya dong, ambil tuh nasinya yang di situ. Penderitaan kamu akan dimulai, Aisyah. Lihat aja apa yang bisa aku lakukan kepada kamu. Kamu tunggu ya. Nyonya, ini minumannya. Astagfirullahaladzim. Nyuguhin teh kayak begini, gak sopan banget sih. Kamu pikir kamu tuh siapa? Temen saya? Saya ini nyonya di sini. Kamu tuh cuma pembantu. Maafin saya, Nyonya. Kamu pikir saya selalu baik di depan kamu? Aisyah, jangan kamu harap ya. Kamu menganggap Yoga memaafkan saya karena kamu enggak. Sama sekali enggak. Yoga memaafkan saya karena saya ibunya. Jangan kegeeran kamu ya. Awas ya kamu ya. Kalau sampai bilang sama Yoga, lihat aja. Saya hancurkan kembali ibu kamu. Saya pastikan ibu kamu tidak akan dirawat di rumah sakit. Enggak Nyonya. Nyonya, saya mohon sama Nyonya. Nyonya boleh sakiti saya, tapi tolong jangan sakiti ibu saya mohon. Oke, kamu harus pegang janji kamu itu. Sekarang bersihin nih. Jangan sampai terluka nih orang kalau lewat di sini. Bersihin. Baik, Nyonya. Gak apa-apa Kak, biar aku aja. Udah biarin kakak aja ya. Udah biarin aja aku sama aku aja. Kasihan tangan kakak luka. Kita obatin aja dulu yuk. Aisyah. Maaf Kak. Lagian ada orang sejahat Bu Indah. Shh. Kamu gak boleh bilang seperti itu. Nanti kalau Bu Indah denger gimana? Kalau ada Kak Yoga aja baik. Tapi kalau udah nggak ada Kak Yoga, jahat lagi. Enggak. Kakak nggak mau sampai Kak Yoga tahu. Ingat ya. Biarin aja Kak Yoga tahu. Rina, kakak nggak mau nanti bikin mereka berantem. Kakak juga nggak mau nanti nambah masalah. Ingat ya, jangan sampai Kak Yoga tahu. Tapi aku nggak tega. Aisyah digituin sama Bu Indah. Gak apa-apa. Kakak ikhlas kok ngejalanin ini semua. Kamu ingat gak kata ibu? Setiap ada hujan, pasti nantinya akan ada pelangi yang muncul. Aisyah! Aisyah! Iya, Nyonya. Lelet banget sih. Keong aja kalah sama kamu. Leletnya gak ketulungan. Tuh, uang buat kamu. Ambil tuh satu-satu, cepetan. Ini uang untuk apa, Nyonya? Cepetan. Serba lelet kamu tuh. Cepet. Aisyah, jangan senang dulu ya.
ini semua uangnya bukan buat kamu. Ya, kamu tolong beli sembako 100 bungkus dipak dengan bagus. Pergi kamu ke toko langganan saya. Saya soalnya mau bagi-bagi sembako. Sudah waktunya untuk beramal. Cepat ya, nggak pakai lama. Sembakonya di mana, Nyonya? Pakai nanya lagi. Nanya sana Mamina. Di mana biasa saya suka beli? Buruan. Ingat pesan saya. Jangan pakai lama. 1 jam harus sudah selesai. Cepat sana. Baik, Nyonya. Coba aku masukin ke dalam. Hati-hati tapi. Nah. Iya. Pak, Iya? sembakonya 100 bungkus. Pesannya dari Bu Indah itu. Sebentar ya, biar saya siapkan. Kak, kayaknya amalannya Bu Indah buat pencitraan aja deh. Biar dikira baik sama orang. Bukan ikhlas dari hati. Rina, kamu itu nggak boleh suuzon. Nggak baik. Kali aja dia ikhlas. Ikhlas gimana sih, Kak? Jelas-jelas sikapnya Bu Indah aja masih jahat sama kakak. Kalau orang yang suka beramal, pasti dia baik dong, Kak. Tapi Bu Indah kayak gimana coba ke kakak? Kayaknya dia pikir dia beramal buat tembus dosa-dosanya. Padahal kan gak gitu juga. Ya udahlah, kita doakan aja yang terbaik buat beliau, ya? Kakak tuh kuat banget sih. Padahal sering banget dijahatin sama Bu Indah. Gak boleh kayak gitu. Kakak kuat karena ada kalian. Coba kamu siapkan yang 100 paket sembako itu ya. Cepat ya. Oke. Siap. Halo? Halo. Orang saya nanti akan segera ke sana ya. Sudah kok, Bu. Ini pegawai saya sedang menyiapkan 100 paket sembako yang Ibu pesan. Pokoknya buat Ibu saya kasih yang mutunya bagus, Bu. Gak perlu itu semua. Saya minta berasnya cari yang banyak kutu. Lalu yang lainnya bangsanya mie, terus minyak goreng. Cari semuanya yang expire, oke? Loh kok begitu, Bu? Bukannya ini buat sumbangan, Bu? Udah deh, ikutin aja. Saya kan bayarnya full. Yang untung juga kamu, bukan saya. Udah turutin aja, ya? Tapi ingat, jangan bilang ke orang-orang. Nurutin aja apa kata saya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu, ya siap, Bu. Iya. Lihat aja Aisyah. Tunggu aja pembalasan dari aku. Siang ini kamu akan hancur. Mas Wahyu? Mau ngomong apa ya kira-kira dia? Mudah-mudahan dia udah tenang dan mau balik ke sini lagi. Iya, Mas. Halo Yosi, aku mau ketemu sama kamu. Kalau kamu masih nganggap aku suami kamu, nanti kamu ketemu sama aku di alamat yang aku kirim ke WA kamu. Ya Mas aja yang kesini ya, please. Ya. Aku nggak bisa Yosi. Pokoknya nanti kamu ketemu sama aku di alamat yang aku kirim lewat WA kamu. Sekalian ada yang pengen aku tunjukin ke kamu. Tetap aja tukang perintah. Tapi penasaran juga sih. Kira-kira dia mau nunjukin apa ya? Ya udah deh, kesana aja. Mas, katanya kamu mau nunjukin sesuatu sama aku. Nunjukin apa? Rumah ini. Aku udah berhasil ngontrak rumah ini untuk kita tinggal. Ya buat sementara. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan? Tanpa bantuan mama kamu, kita masih bisa hidup. Mas,
Kenapa sih kamu kekeh banget buat ngontrak rumah? Rumah mama aku tuh besar, kita bisa tinggal di sana, Mas. Tapi aku nggak mau tinggal sama mertua. Aku nggak mau disuruh-suruh sama mertua. Pantang buat aku. Mas, mama cuma mau yang terbaik buat aku. Aku anaknya, wajar kan? Tapi aku suami kamu. Istri itu harus nurut sama suami. Ngerti kamu? Aku nggak mau, Mas. Aku akan tetap tinggal di rumah mama. Oke, baik kalau kamu nggak mau tinggal di sini. Kamu nggak kasih aku pilihan lagi. Buat apa kita nikah, tapi kalau tinggalnya terpisah? Mending kita pisah aja sekalian. Maksud kamu? Kamu mau cerain aku? Ya kamu nggak kasih aku pilihan lagi. Aku udah susah cari kontrakan buat kita tinggal. Tapi kamu nggak mau tinggal di sini kan? Mas, aku nggak mau cerai. Ya udah kalau gitu kamu nurutin aku. Kamu tinggal di sini. Ya udah, iya. Iya, aku ikutin kamu, aku akan tinggal di sini. Tapi aku harus ngomong sama mama dulu sebelumnya. Dan pilihan kamu cuma satu. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini, kita pisah. Mas, kenapa sih kamu gampang banget ngomong pisah? Kamu tuh istri aku. Jadi nggak usah ngatur-ngatur aku. Tapi Mas, Mumpung di sini, mendingan kamu bantu bersih-bersih rumah ini. bersih-bersih. Kenapa nyuruh aku sih, Mas? Terus aku mau nyuruh siapa lagi? Kamu istri kan? Tugas kamu ya bebenah. Tapi kan, Mas... Tapi apa? Gak usah manja. Uang aku belum cukup untuk bayar pembantu. Dan kalau kamu gak mau ngelakuin ini, kamu pulang ke rumah mama kamu, dan kita pisah. Ngerti kamu? Ya udah Mas, iya aku mau bersih-bersih.